Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Adakah kesalahan kita di dalam bulan Ramadan? Ini topik atau pembicaraan kita sore hari ini menjelang waktu berbuka. Namun ikuti pantun berikut sebelumnya. Azan maghrib tanda berbuka lagi. Kenyang perut jangan diisi. Saat Ramadan telah menepi, masjid lengang tanpa penghuni. Naik onta ziarah ke Nabawi, lewat padang pasir sebelah kiri. Buka puasa itu sunnah Nabi, jangan mubazir, jagalah diri. Saudara pemirsa di mana Anda berada, namun dalam keadaan kondisi sehat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah yang memang merupakan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Rasul juga menegaskan bahwasanya puasa kita itu harus dengan sungguh-sungguh. Man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan perhitungan yang matang, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, kesalahan kita dalam puasa ada beberapa hal, yaitu boros dalam makanan dan minuman. Seorang mukmin itu dituntut untuk seluruh aktivitasnya sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan, termasuk dari aspek makanan dan minuman, walaupun berkaitan dengan ibadah, termasuk puasa. Biasanya kita kalau puasa itu kondisi fisik kita haus, lapar, lemas. Menjelang berbuka banyak hidangan yang seolah-olah hidangan itu akan terselesaikan semuanya. Tapi ketika dicoba seteguk air, dahaga lepas, sulit untuk dilanjutkan berikutnya. Tambah lagi dengan sebutir kurma, ada kolak, ada bubur kacang hijau, ada gado-gado, belum lagi nasi dengan rendang dan lauk lainnya. Sehingga luar biasa hidangan ketika berbuka puasa. Itu pun kalau habis. Tapi ketika tidak habis,
dan makanan itu tidak bisa dinikmati besok harinya atau berbuka untuk besok harinya, maka itu akan mendarat di got. Untuk dibagikan ke tetangga khawatir tak cukup untuk kita, tidak dibagikan, ini mubazir, sehingga mendarat ke tong sampah. Karena apa? Boros dalam berbuka. Ada Allah telah menggambarkan bahwasanya harta seorang mukmin itu ada alokasinya. Wa ati zal kurba haqqah, dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya. Harta yang kita miliki itu tidak semuanya milik kita. Ada hak keluarga kita yang terdekat, yang terjauh, dan juga wal miskina wabnas sabil, untuk orang miskin dan juga musafir, ibnu sabil. Wala tubazzir tabziro, jangan kita termasuk orang yang mubazir, menghabiskan harta dengan boros. Ya. Innal mubazirina kanu ikhwana sayatin, sesungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Jadi setan dia tidak menghalangi kita untuk berpuasa, tapi dia hiasi puasa kita itu dengan hal tidak baik. Di antaranya boros, di antaranya mubazir. Dan Allah menyatakan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Tahulah kata Allah, sungguhnya setan itu kepada Tuhannya kufur, dan dia pun telah bertekad akan menyesatkan seluruh manusia. Ramadan dia gunakan penyesatan itu dengan menanamkan sikap boros, mubazir kepada orang yang berpuasa dalam hal makanan, minuman, sehingga harta itu tidak teralokasikan sesuai dengan yang prioritas. Kemudian kita termasuk orang yang mengalami kesalahan dalam berpuasa, yaitu niat yang tidak ikhlas karena Allah. Manusia itu beribadah berbagai macam model niatnya. Ada yang disebut dengan lin nafsi, dia beribadah mengharapkan pujian manusia. Lin nasi, manusia. Ada juga yang lin nafsi, dia beribadah yang sebatas untuk kepentingannya saja. Dan yang baik adalah lillahi, dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama juga membagi kriteria orang dalam beribadah. Ada yang Abdullah, itu hamba Allah yang beribadah hanya sebatas sebagai hamba. Ya, ada sebagai seorang saudagar, dia beribadah karena ingin mengharapkan kelebihan, keuntungan. Dan Rasul menyatakan yang paling baik itu adalah ibadah yang dilatar belakangi karena cinta kepada Allah SWT. Ini ibadah yang bagus kualitasnya, dan itu tentu perlu latihan, ya, kesungguhan dan keseriusan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Baqarah ayat 5. Allah mengatakan tidak diperintahkan kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah, ya, semata-mata hanya memurnikan ketaatan, memurnikan penyembahan. Ya, tidak karena siapa-siapa, karena Allah SWT. Apakah sholat kita, puasa kita, dan seluruh aspek kehidupan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, puasaku, ibadahku, bahkan jangan itu hidup dan matiku
karena Allah Subhanahu wa taala. Niat dalam berpuasa yang tidak ikhlas karena Allah, ini sebuah kesalahan. Kemudian tidak mengikuti sunnah Rasul. Dalam hal sholat saja Rasul mengajak kita untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi ada contoh teladan. Itu tidak boleh kita tuh berpuasa dengan rekayasa kita, kemauan kita, tapi harus dengan sunnah Rasul. Contoh saja, kata Rasul, berbukalah segera ketika waktu sudah masuk. Segerakan berbuka. Ini merupakan sunnah, terlepas dari kita kuat atau tidak, tapi ini sunnah Rasul. Begitu juga sahur di akhir waktu, di akhir waktu. Di dalamnya ada sunnah. Sunnah itu ada berkah. Apa kata Rasulullah? Berbahagialah orang yang mengamalkan sunnahku, sementara yang lain mengabaikannya. Dan yang berikutnya, berpuasa tidak mencari ridha Allah. Kita beribadah itu mencari ridha Allah. Seluruh aktivitas kita harus mencari ridha Allah, bukan mencari ridha yang lain, walaupun mendapat ridha yang lain. Nah, ridha Allah itu lebih tinggi nilainya. Ridha Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, itu yang kita utamakan dalam beribadah. Bahkan ulama juga menyebutkan bahwasanya yang menghantarkan kita ke surga itu bukan semata-mata ibadah kita, karena tidak cukup ibadah itu akan memasukkan kita ke surga, tapi karena ridha Allah, karena rahmat Allah. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan, kata Rasulullah, ada seseorang nanti di akhirat ketika disuruh untuk masuk surga, Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan hambaku ke dalam surga karena rahmatku. Maka ketika itu sang hamba protes, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu, tapi masukkanlah aku ke dalam surga karena ibadah, pahala ibadah yang kulakukan selama ini. Bangga dengan ibadahnya, karena dia beranggapan beribadah sekian lama di dunia akan bisa mengantarkannya ke surga. Allah, ya malaikat, timbang berapa besar sih ibadahnya itu. Ketika ditimbang, tak sebanding dengan surga yang akan diberikan oleh Allah. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Lalu hamba tadi mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu bukan karena ibadah-ibadah yang kulakukan, tapi masukkan aku ke surga karena rahmatmu, kasih sayangmu. Nah, jadi kita untuk merebut kasih sayang Allah diantaranya dengan beribadah. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kultum ini memberikan motivasi kepada kita agar ibadah yang kita lakukan itu benar, agar kita terhindar dari kesalahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.